Oke, kita masuk bab 5 ini tentang aktualisasi dan ekologi. Kita mulai dari Maslow. Ini teori yang paling terkenal kalau kita belajar tentang aktualisasi diri, needs, kebutuhan, yaitu Maslow. Bapak Maslow atau Bu Maslow ini ada bagian dasar banget itu namanya kebutuhan. Dia ada terkenal dengan piramid ya kebutuhan atau pyramid needs, piramidah kebutuhan. Jadi yang kebutuhan paling yang dasar, paling bawah itu adalah makanan fisiologis ya yang terkait tubuh, makan, minum, tidur, pakaian gitu. Ibaratnya papan, sandang ya, sandang, pangan, sandang gitu. Papan kayak gitu. Jadi itu fisiologis paling bawah. Kalau fisiologisnya belum terpenuhi, yang atas-atasnya boro-boro gitu. Jadi ibaratnya gini, kamu mau belajar tapi perut kamu lapar banget dan kamu haus banget. Gimana mau belajar? Gimana mau mikir? Nah, terus aplikasi teori ini buat perkembangan anak tuh gimana? Ya itu tadi, kita mau anak kita dengerin gitu. Tapi kalau misalkan kalian di sekolah ketemu anak yang mungkin mama papanya nggak ada, terus anaknya susah makan, jadi ke sekolah itu belum sarapan, dalam kondisi lapar, terus cranky itu rewel banget anaknya. eh Ya gimana dia mau bisa berelasi dengan temannya? Kalau ternyata terus kalian bingung, udah ditenangin, udah diapain, aduh, aduh, aduh nyerah, lapor ke kepala sekolahnya nggak ngerti lagi gimana nanganin anak ini. Ternyata masalahnya simpel karena dia lapar. Anak ini lapar dan haus. Nah, jadi ini salah satu cara kalian untuk ngecek juga, nggak usah ke orang lain lah, ngecek diri sendiri gitu. Kalau saya ngecek diri saya sendiri nih, makan, minum ini aman, ya thanks God nih. Rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, saya juga sudah terpenuhi. Sosial, ya puji Tuhan, saya punya keluarga, punya sahabat, punya teman, punya lingkungan kerja, udah sesuai passion, yaitu juga aman. Penghargaan, pencapaian status, tanggung jawab, reputasi ya sambil jalan. Nah, sekarang saya udah masuk tahap ini, aktualisasi diri, karena umur saya yang sudah eh, seperempat abad ya, enggak seperempat ya, udah hampir setengah abad, setengah, ya kurang satu dekade lagi sudah setengah abad gitu. Jadi eh, udah di fase ini, karena sekarang saya ngapain ya, saya ngajar ya, saya ngajar karena saya seneng ngajar, saya sharing karena saya seneng sharing, terus ya udah aktualisasi diri. Nah kalian udah nyampe di mana nih? Kebutuhan kalian, apakah udah sampai aktualisasi diri atau ini ya nggak bisa, ini nggak bisa dibilang usia segini harus segini, nggak juga karena tiap orang unik. Yang seperti tadi saya awal bilang ya, eh, teori perkembangan atau milestone anak itu bukan harga mati, tapi itu guidance. Itu kayak patokan supaya kita nggak perlu bandingin anak satu dengan anak yang lain, tapi kita bandingin anak kita dengan milestone itu. Jadi misalkan contoh anak saya besok dia 11-11 dia 7 tahun. Besok dia 7 tahun, saya nggak perlu bandingin sama anak 7 tahun yang lain gimana ya. Enggak, saya tinggal lihat tahapan perkembangan anak 7 tahun tuh harus apa aja sih gitu. Nah, yang belum-belum apa ya itu yang kita kejar. Yang sudah berarti meskipun dia 7 tahun tapi kemampuan berbahasanya misalkan udah bisa mencapai anak usia 9 tahun. Atau ternyata dia emosinya masih ini, misalkan nggak tahu. Jadi gunanya kita belajar, kalian calon guru PAUD ini belajar teori perkembangan supaya ngerti kenapa anak ini begini, kenapa. Tapi bukan berarti harga mati. Dan mati apa? Oh anak ini umur segini kan mestinya gini, 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 gini. Terus anak ini dia jadi apa ya, patokan dan enggak, setiap anak unik. Ada anak umur 4 tahun, kembar sekalipun, tapi bisa beda. Meskipun umurnya sama-sama kembar, tapi bisa beda. Karena setiap anak itu unik. Tapi kalian perlu tahu teori perkembangan karena ini adalah basic.
dasar ketika nanti kalian belajar mata kuliah, strategi perkembangan bahasa, strategi perkembangan kognitif, strategi pengembangan sosial emosional dan sebagainya, bahkan nanti ketika kalian susun skripsi, bikin AP aja kan kemarin juga harus dicek semua perkembangannya. Jadi ini memang basic banget. Ya, belajar psikologi perkembangan ini atau perkembangan anak kalau sekarang. Ya, ini anak-anak dicek dulu. Dia udah datang ke sekolah misalkan atau ketika mau belajar bersama kalian udah dalam kondisi kenyang, udah cukup tidur. Kadang kalau anak yang kurang tidur, ya dia akan rewel. Terus pasti nanti anak rasa aman. Ada anak yang datang baru-baru pasti kan nangis. Kenapa? Karena dia kan nggak kenal kalian baru. Dia masih pengen ditemani orang tua, ya enggak apa-apa. Sampai dia merasa aman. Kalau udah aman, yang ada juga, bye mama, dadah bunda, dadah ibu. Udah nggak usah, aku nggak usah diantar gitu. Karena dia udah ngerasa aman dengan guru-guru atau teman-temannya. Dan nanti kebutuhan sosialnya juga terpenuhi apa enggak. Ya, gitu. Nah, dalam teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow, itu ada namanya Theory of Human Motivation atau teori motivasi ya, motivasi manusia. Di Psychological Review tahun 43. Bu Maslow ini beranggapan kalau kebutuhan-kebutuhan di tingkat terendah itu harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Itu ya yang tadi saya ceritain di awal tadi ini. Kena ya boro-boro kamu mau dapat tas aman atau dan sebagainya kalau perut lapar. Gimana kamu mau lomba, ikut lomba, mau aktualisasi diri nih, misalnya anak dia suka, misalkan mau ikut lomba debat gitu. Gimana dia, meskipun jago, misalkan dia jago debat, tapi gimana mau lomba kalau misalkan dia lagi sakit, terus lagi nggak bisa makan atau kurang tidur. Jadi ini memang yang paling bawah ini namanya juga fondasi, piramid paling bawah ini dia harus terpenuhi dulu atau tercukupi. Minimal cukup kalau memang nggak bisa terpenuhi secara optimal. Oke. Teori aktualisasi diri Abraham Maslow, aktualisasi diri didasarkan pada pemenuhan kebutuhan manusia, kebutuhan-kebutuhan dasar, terus nutrisi, makanya penting banget ya gizi. Nanti di model-model PAUD itu nanti di holistic integratif juga akan disinggung juga nih. Kenapa perlu sih, apa sih hubungannya nutrisi sama pendidikan anak usia dini? Ya berhubungan ya tadi ya. Kalau ini tidak terpenuhi, gimana kita mau mendapatkan anak yang bisa fokus, dia bisa ngerti kita ngomong apa, daya tangkapnya kalau memang nutrisinya nggak terpenuhi atau sekarang kan yang memang lagi digalangkan sama pemerintah itu kita harus cegah stunting. Ya, stunting itu anak yang tidak bertumbuh sesuai seharusnya gitu ya. Jadi memang nutrisi itu penting, keamanan, terus keamanan dan kemapanan, terus kasih sayang dan keanggotaan, kepercayaan diri, terus kita juga bisa kasih pujian atas kesuksesan anak supaya tumbuh apa? Supaya tumbuh rasa percaya dirinya. Dia jadi, oh aku bisa. Misalkan ada anak yang biasanya telat ke sekolah, pas hari itu dia datang on time. Wow, Angel bagus ya hari ini Angel. Oh Angel hebat hari ini tidak terlambat misalnya. Dia anak itu kan senyum atau senang. Oh, berarti aku dihargai, berarti besok aku nggak mau terlambat lagi gitu. Ini juga nyangkut sama teori moral kemarin ya, Kohlberg. Kan kalau anak itu masih pemahaman moralnya itu ya apa? Karena takut dihukum, terus kasih pujian kayak gitu. Jadi masih ekstrinsik, masih dari luar. Landasan untuk kesuksesan anak dibangun dari proses 4 langkah berikut. Ya, misalnya yang pertama, kasih tahu anak apa yang kamu pengen anak lakukan. Misalkan tadi, jangan terlambat. Terus, tunjukkan atau contohkan kepada anak apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi role model, kayak tadi yang di kuliah model tadi pagi yang saya ceritain, kalau di Waldorf itu gurunya kalau mau ngasih tahu anak beresin mainan, dia nggak akan, ayo tidy up, beresin mainan. Dia nggak akan teriak-teriak gitu, dia akan sambil nyanyi, dia sambil pungutin mainannya sambil ini gitu. Beda-beda. Yang penting
Prinsipnya adalah kasih contoh. Cara memberikan contohnya seperti apa, terserah. Itu sesuai maksudnya kebijakan sekolah masing-masing atau di keluarga masing-masing. Terus setelah kita kasih contoh, minta anak berlatih dan demonstrasi sampai akhirnya anak bisa mandiri. Contohnya gini, saya pengen nih kalian misalnya untuk bisa membuat makalah dan presentasi sendiri, mandiri. Pertama saya kasih tahu kan, kalian tolong kerjakan makalah bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini misalkan. Terus saya kasih tahu tuh, saya kasih contoh, misalkan ada yang kayak kemarin misalkan ada yang contohnya seperti ini, saya kasih contoh. Terus nanti kalian latihan lagi, ulangin lagi sampai akhirnya nanti mungkin kita ketemu lagi di mata kuliah yang semester depan dan seterusnya karena udah terbiasa. Nah, semester 1 ini kebetulan kita ketemunya berapa mata kuliah? 3 mata kuliah ya. Jadi saya berkutat dengan kalian-kalian sampai kalian juga mabok kali ya. Ini mata kuliah apa ya hari ini ya? Terus ini hari ini apa gitu. Jadi lama-lama nanti kalian akan terbiasa. Oh, berarti kalau misalkan maunya Bu Yuni misalnya, berarti bikin tugasnya harus seperti ini, harus ada daftar pustaka, terus harus ada dari buku, dari jurnal, nggak cuma copy paste dari web, misalkan kayak gitu. Terus harus yang rapi, maksudnya harus buat sesuatu tuh yang optimal, nggak bisa asal-asalan, asal buat gitu misalnya. Bisa aja, tapi kalau saya pengen dihargai, saya pengen bisa mengaktualisasikan diri saya, berarti saya harus membuat yang terbaik, misalkan kayak gitu. Itu contoh teori, maksudnya ini contoh penerapan aktualisasi diri Maslow dalam seumur kalian gitu sebagai mahasiswa. Kalau kanak-kanak kayak tadi contohnya. Kita masuk ke teori ekologi Bronfenbrenner. Bronfenbrenner ini juga banyak dipakai. Jadi nanti kalian akan menemukan teori-teori lain pasti banyak, apalagi di buku-buku perkembangan, jurnal-jurnal perkembangan. Tapi saya hari ini ingin merangkum yang paling sering terpakai ya aplikasinya dan sering digunakan, yaitu salah satunya adalah ini, Bronfenbrenner. Teori ekologi Bronfenbrenner tuh ada lapisan-lapisan, ada 5 lapisan atau 5 sistem lingkungan. Yang pertama itu mikrosistem. Ini setting di mana individu menghabiskan banyak waktu. Jadi ini yang paling lingkaran paling dalam core. Yang kedua adalah mesosistem. Hubungan antara pengalaman dan keluarga dengan pengalaman di sekolah dan antara keluarga dan teman sebaya. Yang ketiga adalah ekosistem. Pengalaman di setting lain di mana murid tidak berperan aktif mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Keempat itu makrosistem, kultur atau budaya yang lebih luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Yang kelima kronosistem, kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Dan ini balik lagi setiap orang adalah unik. Nggak bisa sama. Mungkin ada orang yang mikrosistemnya orang tua, tapi ada anak yang dari kecil nggak deket sama orang tuanya. Mungkin dia mikrosistemnya adalah keluarga di panti misalkan, atau bue tambinya bukan papa mamahnya, atau mungkin malah gurunya kita nggak tahu. Jadi memang, nah lingkaran ini unik setiap anak. Nanti kalian di rumah, misalkan malam-malam, kalau mau nyoba ini juga boleh. Jadi kalian coba aplikasikan ke diri kalian sendiri ini. Kayak misalnya, nih kalian nih, mikrosistem kalian tuh siapa sih? Nih, siapa? Misalnya kalau di sini nih contoh ini gambar ini ada family, school, peers misalkan. Terus nanti mesosistem kalian siapa? Kalau di sini family, school, peers, religious affiliation, workplace, neighborhood. Nih. Terus ekosistemnya itu siapa? Misalnya political system, education system, government system, pemerintahan ya, sistem pemerintahan dan seterusnya. Makrosistemnya siapa? Kalau di sini contohnya
lebih ke kepercayaan, nilai-nilai, misalnya kalian bergabung dengan kalau saya misalkan bergabung dengan organisasi HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, terus APSI, Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia, mungkin lebih karena apa? Karena di situ saya passion-nya di situ misalnya. Terus, asosiasi PG PAUD atau apa, yang berhubungan dengan passion saya dan sesuai sama value saya. Terus yang lebih besar lagi Chrono System, Dimensions of Time, ini lebih besar lagi misalnya, negara Indonesia. Ya saya tinggal di Indonesia, ini ada bagian dari ini gitu. Jadi, beda-beda, mungkin kamu di sini, kamu mikrosistemnya bukan keluarga, tapi adalah sahabat misalnya. Mesosistemnya baru keluarga, terus ekosistemnya sekolah misalnya. Ya beda-beda. Ya gak ada rumus benar atau salah, tergantung dari masing-masing individu. Cuma yang penting kalian tahu, secara teori itu ada 5 lapisan. Jadi lapisan yang terdalam itu diri kalian nanti yang mana yang paling dekat. Jadi seberapa dekat, seberapa banyak kalian menghabiskan waktu, kelekatan kalian kayak gitu itu ya dari sini digambarkan dengan mikrosistem, makin agak jauh mesosistem, makin agak jauh lagi ekosistem, makrosistem sampai yang jauh gitu hubungannya dengan kalian, diri kalian itu adalah kronosistem. Paham ya? Di sini kita bisa lihat, siapa sih ada 3 konteks di mana anak menghabiskan sebagian besar waktunya keluarga kah, atau teman sebaya. Nah, di sini kita bisa lihat juga, kalau anak yang populer itu pasti kan banyak temennya, terus dikenal. Ada juga anak yang diabaikan. Anak diabaikan ini, ya nggak ditolak juga enggak, tapi kayak antara ada dan tiada gitu. Nah, kalau anak yang ditolak ini dia memang ditolak. Aku nggak mau sama dia gitu, beda ya. Aku nggak mau main sama si, A misalnya. Kalau yang diabaikan tuh, nggak ada ngomong nggak ada ditolak, tapi juga nggak main juga sama si A gitu, tapi nggak ditolak juga gitu. Kalau anak kontroversial nih misalnya, contohnya, anak itu pintar tapi nakal misalnya, itu kontroversial contoh. Atau ada anak-anak yang, anak PAUD tapi misalkan dia, berani. Kalau zaman dulu tuh saya di sekolah swasta tapi gabung gitu banyak banget kan anaknya, tawuran. Jadi kelas 5 SD tuh sekolah siang saya tuh ada tawuran. Jadi anak-anak yang ya tawuran tawuran terus menggandeng pala preman-preman gitu. Jadi, padahal masih SD gitu. Jadi saya ngalamin tuh. Kayak gitu, rame gitu sampai mau pulang aja, mana saya sekolah siang maghrib-maghrib gitu baru pulang gitu. Jadi kita harus strong, kalau enggak gawat gitu. Jadi dari kecil saya udah terbiasa tuh melihat tawuran gitu. Jadi, di Jawa nggak tahu ya kalian di daerah ada tawuran nggak? Itu anak kontroversial misalnya, sekolah. Nah, jadi bisa dilihat anak tuh menghabiskan banyak waktunya dengan keluarga, apa teman sebaya atau di sekolah. Untuk konteks anak-anak. Ya kalau kalian berarti keluarga, teman, apa kampus. Oke. Selesai 2 rangkuman teori. eh, Banyak ya kalian kalau sekali lagi kalian kalau mau cari itu banyak sekali, tapi itu 2 yang paling sering dipakai.